subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, pertarungan kedua kubu Partai Demokrat semakin panas setelah AHY dan Muldoko berebut dukungan dan legitimasi. Kini prahara Partai Demokrat merembet ke ranah hukum. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat akan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan fitnah. Kisruh Partai Demokrat terus bergulir. Kedua kubu baik AHY maupun Muldoko terus mencari legitimasi dan dukungan. AHY menyambangi kantor Kemenkumham, KPU, dan Kemenko Polhukam. Tujuannya menegaskan legitimasinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Bersama 34 Ketua DPD, AHY membawa 5 kontainer berkas otentik terkait gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat serta ADART Partai Demokrat 2020 dan kepengurusan Partai Demokrat berdasarkan Kongres Partai pada Maret 2020. AHY meyakini Kemenkumham dapat bertindak objektif atas kemelut yang menimpa partainya. Apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Ini langkah-langkah yang kami tempuh. Kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan. Tapi saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif menggunakan segala data, bukti dan fakta yang kami serahkan hari ini. Pihak Kemenkumham menerima dan akan menelaah dokumen yang diserahkan AHY. Usai dari Kemenkumham, AHY mendatangi Komisi Pemilihan Umum untuk audiensi kepengurusan sah Partai Demokrat. Safari AHY berlanjut ke kantor Menko Polhukam Mahfud MD. Di sini AHY juga membahas masalah perebutan kedaulatan Partai Demokrat dalam KLB versi KLB Sibulangit. Kubu Muldoko tidak tinggal diam. Mereka membantah pernyataan Demokrat pimpinan AHY yang mengklaim sebagai Demokrat yang sah. Mereka membantah AHY sebagai pendiri Partai Demokrat. Menurut Demokrat versi KLB Sibolangit, dalam ADART tahun 2001 tidak ada nama SBY dalam kepengurusan. Menurut Demokrat kubu Muldoko, KLB telah digelar dan mekanisme yang benar dan demokratis karena tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai. Seluruh DPD Partai Demokrat minta maaf. Saya bersalah. Saya nggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh, saya nggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya. Saya malu. Silakan Bang Rasman. Dari perseteruan politik, konflik Partai Demokrat merembet ke ranah hukum. Juru Partai Demokrat Rasman Arief Nasution akan melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Andi dianggap telah menyebarkan fitnah dengan menyebut KLB Demokrat adalah bentuk intervensi pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari ranah politik ke ranah hukum, pemirsa, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat akan dilaporkan ke polisi. Dan kami akan membahasnya bersama juru bicara Partai Demokrat KLB Sibolangit Rasman Nasution dan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Selamat sore Bang Rasman dan Pak Zaki. Saya ingin ke Bang Rasman terlebih dahulu. Anda akan melaporkan Andi Malarangeng dengan tuduhan fitnah. Fitnah seperti apa Bang yang Anda akan laporkan ini Bang? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa tadi kita merencanakan untuk melaporkan Saudara Andi Malarangeng dan semua dokumen-dokumen pendukung statementnya Andi Malarangeng di Metro TV pada tanggal 8 Maret tahun 2021 di program Prime Talk bersama dengan Bung Joni Allen Marbun.
oleh karena tadi juga ada preskon di sekretariat sementara posko yang kebetulan hari ini tadi digunakan di kediamannya Pak Ketua Umum kami, Pak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SK. Karena sekretariat kita lagi benah-benah, ya, namanya juga kita sedang berjuang, dan ini membuktikan bahwa kita tidak mendapatkan subsidi apa-apa gitu, karena ini perjuangan murni. Baik, nah, lalu kemudian, lalu kemudian karena tadi ada momen yang sudah berlaku atau terjadi, lalu kemudian kita ada juga sedang mempersiapkan laporan terkait dengan dugaan pemalsuan akta otentik yang patut diduga oleh petinggi Partai Demokrat yang paling strategis di Partai Demokrat itu terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Maka kita rapatkan tadi secara maraton, maka kita sepakati Andi Malarangeng kita tunda. Lalu kemudian masuk ke laporan ADRT dan berikutnya masuk ke Andi Malarangeng. Jadi tidak ada yang berhenti gitu. Karena tadi ada preskon juga yang terkait dengan legalitas partai yang hasil KLB di Kementerian Hukum dan HAM yang sedang diajukan di Kementerian Hukum dan HAM. Begitu. Baik, Bang Rasman, Anda akan melaporkan Andi Malarangeng karena pernyataan Andi Malarangeng yang menyebutkan bahwa ada intervensi pemerintah dalam KLB Partai Demokrat. Anda menganggap itu sebagai fitnah. Mengapa, Bang? Oh iya dong. Jadi begini, saya ini sudah menangani ratusan kasus terkait dengan pelanggaran undang-undang terutama di media sosial. Jadi Andi Malarangeng itu menyampaikan sesuatu secara sadar berdasarkan bahasa yang dimengerti oleh orang lain di media elektronik dan menjustifikasi bahwa ada intervensi kekuasaan eksternal sehingga terjadilah KLB. Dan itu dilakukan, disampaikan tidak kurang dari 3 kali. Itu sudah kita hitung tadi, menit keberapa, detik keberapa, tanggal berapa, jam berapa, siapa, di mana, siapa hostnya. Itu sudah ada. Nah, apa maksud dari kekuasaan? Menurut terminologi bahasa Indonesia, Wikipedia sudah buka dari apa maksud dari intervensi, itu unsurnya masuk gitu. Nah, oleh karena itu maka berdasarkan dialog saya kemarin sore di salah satu TV swasta juga, salah satu ahli pidana memang melihat bahwa ada pelanggaran di situ. Nah, masalah pasal berapa, undang-undang apa, nah itu besok dalam pengertian ketika akan laporan kita akan sampaikan nanti ke media apa saja yang dilakukan pelanggaran itu oleh saudara Andi Malarangeng. Baik, saya ke Pak Herzaki. Pak Herzaki, sejak awal memang ada beberapa kalimat yang selalu digaungkan oleh kubu Partai Demokrat, kubu dari AHY itu kudeta, kemudian jual beli partai, yang terakhir adalah intervensi kekuasaan eksternal. Bagaimana Anda begitu yakin kalau misalnya memang benar ada intervensi kekuasaan eksternal dalam KLB di Sibolangit, apalagi itu adalah intervensi dari pemerintah? Ya, makasih Mbak Anissa. Pertama saya perlu tegaskan dulu, tidak ada namanya Partai Demokrat, kubu AHY dan kubu KLB Sibolangit, itu salah itu. Ya, karena yang jelas ya, Partai Demokrat yang sah itu hanya satu, yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa? Ini saya Anda bicara saya diam ya. Anda bicara saya diam. Bang Rasman, tahan dulu Bang, kita kasih kesempatan Pak Herzaki untuk berbicara. Gantian dong. Etika diskusinya mana ini, nggak santun sama sekali. Bukan kader Demokrat ini. Jadi begini ya. Pak, Bang Rasman, Bang Rasman boleh ditahan dulu. Contoh nih buat publik. Bang Rasman, beri kesempatan oleh Pak Herzaki. Ini pendidikan politik yang sangat-sangat jelek nih hari ini. Ya, sangat jelek ini, sangat jelek. Pendidikan politik yang sangat jelek buat pemirsa iNews ya. Tolong ditahan emosinya. Bang Rasman ditahan dulu. Kita beri kesempatan ke Pak Herzaki. Silakan Pak Herzaki. Ya, karena apa? Jelas Mbak, kalau kami punya kongres yang sah, kongres kelima tahun 2020, itu berdasarkan aturan yang disetujui, disepakati di kongres sebelumnya yang sudah disahkan
SK Menkumham sebelumnya. Nah, setelah kongres pun kepengurusan kami dan AD ART kami ya sudah disahkan di lembar negara, Mbak, sudah tercatat. Ya, sudah tercatat, udah ada nama SK Menkumham. Kemudian kalau dibilang, wah itu melanggar undang-undang parpol, baca dong konsideransinya ya di SK Menkumham, baca dulu makanya, jangan banyak komentar kalau belum dibaca ya. Menimbangnya apa di situ? Pasal-pasal di partai politik. Jadi kalau dibilang melanggar, pada di situ meneliti dan baca dulu di situ gitu ya, sangat jelas dan tegas di situ. Kalau misalnya dibilang bahwa wah itu nggak benar, itu nggak sah, berarti Anda menghina Menteri Hukum dan HAM berarti, dan timnya yang telah meneliti benar-benar berdasarkan pasal-pasal itu gitu ya. Hati-hati orang hukum tapi kok seperti tidak tahu hukum, itu satu. Yang kedua menjadi besar, menjadi masalah adalah waduh, ini gimana nih? Saya mau jawab sekarang. Enggak, saya belum selesai. Ini saya ngomong kok gimana ya? Saya tidak ada satu udah ngomong lah. Ini pendidikan politik yang sangat jelek ini buat publik ya. Mohon maaf banget. Udah bilang ya. gitulah. Terus yang kedua, jangan banyak bicara hukum juga lah. Ya, jelas-jelas menyelenggarakan kegiatan politik di Sibulangit sana, ngaku-ngaku KLB, satu, syaratnya tidak dipenuhi. Ya, tidak ada syarat yang dipenuhi. Kemudian yang kedua, ada 3 syarat dan 3-3 tidak dipenuhi, unsur DPD, DPC maupun ketua majelis tinggi. Nggak ada yang dipenuhi. Kalau Anda bilang mau mengambilkan majelis tinggi, DPC, DPD juga tidak dipenuhi, jauh gitu loh. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, penyelenggaranya juga tidak sah secara hukum. Siapa penyelenggaranya gitu loh? Ada aturannya di partai ini. Ini bukan partai main-main. Ini bukan partai sambungan telepon gitu loh. Ya, ini partai besar, Partai Demokrat. Ya, hati-hati. Yang ketiga, peserta juga bukan pemilik suara. Ini tadi panjang kali lebar bicara mengenai hukum, tapi melaksanakan kegiatan politik yang tidak berdasar hukum. Terus cek di polisi. Tidak ada izin keramaian, tidak ada izin apa-apa. Gubernur juga baru kemarin bilang, ya, Jalan Mayadi ini kegiatan ilegal, tidak ada izinnya. Saya tidak tahu itu, tidak sampai ke saya. Bayangkan, mau sok-sok bicara hukum, tetapi dia sendiri bolak-balik lakukan pelanggaran hukum sebelumnya gitu. Ya tenang aja lah, emang kalau kami kan memang tidak mau sedikit-sedikit dibawa ke ranah hukum, ya. Nanti kita lihatlah nanti, kalau misalnya kami merasa perlu. Nah ini kemudian menjadi pertanyaan besar kami juga ketiga, terakhir. Ya, tadi respon kami jelas nih. Ini saya mau nunjukin, ini kartu tanda anggota saya, Partai Demokrat. Saya pengen tahu Bang Rasman kartu anggotanya di mana. Terus yang tanda tangan siapa? Karena setiap kartu tanda anggota selalu ditandatangan oleh ketua umum yang sah. Jadi saya bingung kalau saya dianggap berbicara dengan kader Demokrat, apalagi tadi ngaku-ngakunya juru bicara atau kepala komunikasi. Baik. Bagi saya nggak pas gitu loh. Apa nih legal standingnya apa nih gitu loh. Di Kemenkumham nggak ada, padahal Kemenkumham itu dilindungi oleh undang-undang parpol. Ya. Terus kalau yang berlaku di internal kami ADRT juga nggak ada nih gitu loh. Ya. Ya, maksud saya sehingga saya agak bingung ini dengan diskusi ini gitu sebenarnya nih ya. Baik, Bang Rasman silakan ditanggapi. Bang Rasman, legal standingnya tidak ada, Bang Rasman katanya. Anda tidak usah menyatakan bahwa seolah-olah Anda paling tahu Partai Demokrat. Anda juga anak kemarin sore di Partai Demokrat. Kau lihatlah platform perjuangan dan sifat dari Partai Demokrat. Itu terbuka. Itu Bung Joni Alin Marbun itu termasuk senior di Partai Demokrat. Pak Hengki pendiri Partai Demokrat. Bung Ilal Ferhat dengan saya barusan kami bisa pendiri Partai Demokrat. Kau di mana? Kau kemarin sore. Kau belum ngerti apa-apa. KLB itu mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai terbuka. Dan disitulah masuknya Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SH dan Razman Arif Nasution masuk menjadi anggota partai. Nggak perlu saya tunjukkan kartu sama kau. Emang kau siapa? Yang terus saya bilang, kau tanya tadi pelanggaran hukum. Nih saya sebut. Sekarang kau buka ADRT itu. Buka ADRT. Ada ADRT nggak sama kau? Saya tanya, ada ADRT sama kau? Masa saya perlu pamer-pamer, Bang? Abang aja kemarin salah belum ada ADRT. Saya mau tanya ada ADRT nggak? Nah, kau catat nih baik-baik. Pasal-pasal yang patut diduga kalian selundupkan dalam ADRT adalah pada Kongres tahun 2020, 1. Pasal 17 Anggaran Dasar tentang Majelis Tinggi Partai. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4. Pasal 6 butir F, butir H, serta pasal 7. Apa itu? Terkait dengan wewenang Majelis Tinggi yang dipimpin Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua Majelis Tingginya AHY anak kandungnya. Apa itu kewenangannya? 1, menentukan calon presiden wakil presiden, kemudian menentukan apakah dapat diselenggarakan kongres atau kongres luar biasa. Dalam undang-undang partai politik, kewenangan tertinggi ada
pada musyawarah tertinggi partai. Jadi menurut Anda ini partai yang malah terkesan jadi seperti monarki gitu, Bang? Saya kata dulu anak ini, soalnya kau nggak dokter kau. Andi Malarangin ngomong sama saya semalam, dia PhD, kau apa? PSH. Maka saya perlu kasih tahu bahwa pelanggaran hukum yang sudah terjadi itu menyebabkan teman-teman pengurus DPC. Kalian bilang tidak ada pengurus DPC. Tadi aja masih ada preskon pengurus DPC Gorontalo, Sulawesi Utara, Halmahera Utara. Semua kalian pecat ratusan. Ada datanya. Tunggu aja bos permainan ini. Bahwa kami menduga setidak-tidaknya ada 8 pasal yang telah kalian selundupkan. Terjadi pemufakatan jahat. Dalam pasal 115. Baca pasal KUH pidana. Ada lagi yang disebut dengan apa itu? Pemalsuan akta otentik. Baik. Apa itu? Pemalsuan akta otentik. Baik, Dalam Bang Rasman, tahan dulu. Sebentar. Dalam pembukaan ADART Partai Demokrat itu tidak boleh dirubah. Boleh dipersingkat mungkin Bang Rasman karena kita juga terbentur durasi, Bang Rasman. Adalah sebagai the founding father Partai Demokrat. Sementara pada tahun 2001 dan 2003 SBY mengatakan bahwa dia bukan pendiri Partai Demokrat. Artinya ada pemalsuan akta otentik. Ancaman hukumannya 8 tahun. Baik. Saya yang mengatakan sebagai orang hukum. Baik, Mas Herzaki, silakan kesempatan Anda. Ya, saya senang sekali karena dari awal bicaranya mengenai hukum terus, tapi kenyataannya sejak awal juga tidak mengakui hukum gitu loh, ya, dengan melaksanakan KLB itu satu. Kemudian kalau saya nggak perlulah saya gelar doktor, kalau saya ngadapin Bang Rasman ini, saya cukup kuliah pengantar ilmu hukum aja di semester 1 dulu, ya, karena nggak ada yang luar biasa yang disampaikan itu biasa aja gitu loh, nggak ada yang luar biasa aja. Dan kalau saya lagi ngomong, saya tadi diam sama sekali loh Anda bicara yang nggak jelas itu. Jangan selesai dong. Baik, Bang Rasman. Maaf, kalau Demokrat kadernya itu santun gitu loh. Gimana malu kita ini sama publik ya, bawa nama Demokrat ada tapi gitu kelakuannya ya. Aduh. Ini pendidikan politik yang benar-benar nggak baik hari ini ya. Kalau kami Mbak udah jelas ya. Mereka ini kan mungkin frustasi karena gagal kemarin melaksanakan KLB yang sah. Mereka mimpinya, klaimnya kan dihadiri oleh 80% pemilik suara sah. Itu ada cek di berbagai berita ada klaimnya. Bang Rasman. Ada klaimnya. Ini saya bingung ini. Katanya PhD, doktor, tapi kok kelakuannya kayak anak orang kopi nih, belum pernah sekolah. Tolong dong, adatnya dijaga. Saya dijaga dong. Dijaga dong. Saya ngomong yang benar-benar aja. Saya nggak pernah. Ya, ini saya ngomong benar. Ada klaim, katanya 80% pemilik suara cari di Google, dicek ada yang ngeklaim. Kenyataannya mana? Nggak ada gitu loh ya. Terus kemudian bilang 200 dipecat. Mana? Omong kosong. Dugaannya manipulatif aja. Udahlah, jangan. Kalau emang belum ada buktinya, jangan banyak omong gitu loh ya. Nanti aja dibawa, kalau misalnya ngakunya di pengadilan. Sekarang saya buka. Dia bawa aja di pengadilan. Belum selesai saya. Saya belum selesai. Saya tunjukkan ini. Saya belum selesai. Ini hanya bentuk orang-orang yang frustasi. Mantan-mantan kader yang frustasi aja. KLB gagal, pelanggarannya nggak jelas. Gagal mendatangkan pemilik suara yang sah. Gagal juga membuat adanya ketua umum sah versi KLB. Ya mungkin kena marah lah mungkin mereka sama bosnya gitu loh ya kan. Ternyata nggak sah ya kalian ini. Bosnya siapa, Mas Herzaki? Malu-maluin aku aja. Boleh disebut namanya bosnya siapa? Ya kalau saya nggak tahu Mbak. Saya nggak tahu. Kalau ngomong mungkin. Tadi saya kan bilang mungkin. Loh, kau ini, kau bilang bosnya. Nggak ada, kau bilang tadi Tris Samson Ovinosen. Kau menurut saya bilang bos ya kan mungkin. Kan akibatnya begini. Ini bukan kali-kali pendidikan demokrasi yang baik hari ini gitu loh. Pada saat kita berdialektika ada yang gagal. Mohon maaf ini. Aku tahu kan. Kau bilang bos. Bilang bos itu siapa? Baik. Mas Herzaki, Bang Rasman ngomong berbicara satu persatu karena percuma di layar juga tidak akan terdengar apa yang Anda katakan. Baik, kesempatan Mas Herzaki dulu boleh singkat. Tolong dong Mbak, diajarin etika diskusi dulu Mbak, nggak enak juga ini kita nih. Baik, silakan Mas Herzaki. Ya kalau kami jelas seperti itu Mbak gitu loh. Jadi mungkin frustasi, lalu ujung-ujung kalah berdialektika, kalah dalam argumen, ujung-ujung dikit bawa ke hukum, gitu. Padahal nggak tahu hukum gitu loh. Jadi dia sudah buat kegiatan politik yang salah tidak sesuai hukum. Kalau merasa bahwa ini konflik internal, persisian internal, ada namanya mekanisme berdasarkan undang-undang partai. Kalau baca tuh undang-undang partai, bukan hanya pasal yang diinginkan aja dibaca. Bahwa itu diselesaikan di pasal 333 di Mahkamah Partai. Jadi mohon maaf Mbak, saya bingung bicara dengan orang kalau tanya ahli hukum yang katanya menjunjung tinggi hukum dari tadi bolak-balik ngomongnya dan mau membawa ke ranah hukum. Tapi jelas-jelas tindakan para pelaku GPKPD ini dari awal itu sama sekali tidak mematuhi hukum. Baik. Langsung saya kasih kesempatan ke Bang Rasman. Mas Herzaki tahan dulu. Saya ini bukan tidak bisa lembut Adinda. Paling lembut saya.
terutama berhadapan dengan perempuan. Lembut kali saya. Tapi yang saya mau bilang sama kau, begini, ini ADART yang kau tunjukkan kemarin. Udah, tolong buka ADART yang ada di situ. Kau buka di pembukaan, di situ ada disebut bahwa, nih, kami sudah lingkari. Pak SBY menyebut dia the founding father. Apa itu artinya? Bapak partai. Apa itu? Pendiri. Sementara 2003-2001 dia mengatakan bukan pendiri. Ini apa? Ini pemalsuan. Akta otentik. Kalian patut diduga. Nah, kalau bahasa hukum begitu. Dan kau bilang, bos-bos ini kami rekam. Didakwai marahi bos, kau bilang. Itu udah kita catat. Nggak bisa dicabut itu. Patut diduga kalian melakukan kebohongan publik, pemalsuan akta otentik, dan mengirim data palsu kepada Menteri Hukum dan HAM. Baik. Sehingga Menteri Hukum dan HAM merasa dibohongi. Ujungnya nanti Menteri Hukum dan HAM ini Baik, kita tunggu nanti laporannya di Kemenkumham seperti apa dan siapa yang memang diakui sebagai menghina menteri, dianggapnya menteri tidak serius, tidak Baik. benar-benar meneliti, Bang Rasman. surat keputusan. Baik. Menghina menteri, boleh nih dicatat nih, direkam nih. Baik, menghina menteri Bang nih. Rasman, Mas Herzaki, mohon maaf, kita terbentur durasi. Makasih Mbak Nisa, makasih. Baik, terima kasih Mas Herzaki, terima kasih Bang Rasman. Bang Rasman.